Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-15. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara soal memberi harapan ketika tampaknya tidak ada harapan, dan mendorong kita untuk menabur di mana kita meragukan kemungkinan bertumbuh dan berbuah. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya sedang mempersiapkan orang-orang yang akan mengakhiri masa pembuangan mereka di Babel dan hendak kembali ke Yerusalem. Pengalaman Babel membuat mereka trauma besar. Keluarga mereka dibinasakan dan kota mereka dihancurkan. Mereka sungguh tidak percaya akan adanya Tuhan. Dalam konteks inilah Yesaya hadir dan memberikan pengharapan kepada mereka agar mereka tetap kuat. Yesaya memberikan perumpamaan hujan dan salju, di mana hujan dan salju itu akan mengairi bumi ketika telah turun ke bumi, memberikan kesuburan dan kehidupan kepada semua makhluk. Demikian juga sabda Allah. Sabda yang keluar dari mulut Allah akan memberikan kekuatan, kesegaran, dan jaminan kepada semua orang yang percaya. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ditegaskan soal jaminan itu sendiri, bahwa semua orang yang percaya pada Kristus akan menghadapi begitu banyak tantangan dan penderitaan di dalam dunia ini. Namun penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diperoleh ketika beralih dari dunia ini. Di sini dibutuhkan kepercayaan bahwa orang-orang yang percaya akan dibebaskan atau dimerdekakan dari kesia-siaan. Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan kebahagiaan yang lebih besar yang akan diterima di masa depan. Kemuliaan disediakan bagi kita sebagai hasil dari penderitaan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini bercerita tentang Yesus yang mengajar kepada para muridnya dengan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini diambil Yesus karena konteksnya adalah pengalaman di mana Yesus ditolak. Ketika Yesus banyak berbuat mujizat, ketika Yesus banyak mengadakan penyembuhan-penyembuhan, ketika banyak waktu di mana Yesus menolong dan menghibur orang lain, saat itu ia ditolak oleh banyak orang karena dianggap sebagai penghujat Allah. Ada 2 poin yang ingin saya tekankan berdasarkan perumpamaan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu pertama, kita mengidentifikasikan diri kita sebagai tanah. Tanah diumpamakan sebagai hati manusia atau hati kita itu sendiri yang menanggapi firman Tuhan. Hati yang siap menerima firman itu, merawatnya dengan baik sehingga bertumbuh subur, berkembang subur,
dan akhirnya menghasilkan buah berlimpah. Kita semua dipanggil untuk menjadi seperti tanah yang baik itu. Poin kedua adalah kita mengidentifikasikan atau mengumpamakan diri kita sebagai seorang penabur. Kita semua diberikan tanggung jawab sebagai murid Kristus untuk menaburkan benih-benih kebaikan dalam hidup kita setiap hari. Firman yang telah kita dapat, firman yang telah kita dengarkan, kita bawa keluar dan bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tugas kita adalah menabur firman, menabur kebaikan. Hasilnya bukan menjadi tanggung jawab kita. Roh Kuduslah yang akan berkarya. Roh Kuduslah yang akan memberikan perubahan atas orang-orang yang menerima taburan benih dari kita. Perubahan pasti akan terjadi dalam hidup orang yang telah mendengarkan, telah menerima taburan firman dari kita. Tetapi itu tidak akan terjadi secara instan atau secara langsung atau sekali jadi. Sekali lagi, tugas kita adalah menabur benih. Hasilnya, Roh Kuduslah yang berkarya. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, gambaran karakter orang-orang di pembuangan dalam bacaan pertama juga merupakan gambaran karakter kita yang hidup pada zaman ini. Seringkali kita tegar tengkuk dan cenderung mempersalahkan Tuhan ketika menghadapi penderitaan. Maka melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk pertama, jadikanlah hati kita sebagai tempat persemaian benih atau firman-firman Tuhan. Hati yang siap menerima pengajaran dan nasihat-nasihat baik. Jangan hati kita itu keras seperti batu, yang tidak bisa menerima masukan dan nasihat-nasihat dari orang lain. Sudah tahu salah, jika ada masukan dari orang lain, terima itu dan perlahan-lahan berbenah. Jangan sudah tahu salah, orang lain memberi masukan malah marah-marah. Dan kedua, berusaha untuk selalu menabur benih-benih kebaikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Jangan hanya tahu berusaha untuk menabur benih-benih kesombongan, iri hati, kebencian, merendahkan orang lain, kekurangan orang lain, dan lain sebagainya. Berjuanglah untuk selalu menabur sukacita, maka kemuliaan akan menjadi milik kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian.